Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang kisah keteladanan Wali Songo. Arti dari Wali Songo itu adalah 9 wali, ya. Ke-9 wali tersebut diantaranya yang pertama adalah Sunan Gresik atau sering disebut dengan Maulana Malik Ibrahim ataupun disebut dengan Syekh Maghribi, di mana dia bukan orang Indonesia, ya. Dia lahir di Samarkand, ya. Lahir pada paruh abad ke-14 dan wafatnya di tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi, dan dimakamkan di daerah dakwahnya, yakni di Surabaya, di Gresik. Nah, kisah keteladanannya itu adalah semangat dakwah dan mengajarkan keterampilan hidup bercocok tanam. Nah, yang kedua adalah Sunan Ampel atau sering disebut dengan Raden Rahmat. Lahirnya di Campa tahun 1401 Masehi. Kisah keteladanannya yang paling menonjol adalah falsafah moh limo atau 5M, ya. Yang pertama adalah moh main, itu maksudnya tidak mau berjudi. Yang kedua moh ngombe, itu maksudnya tidak mau mabuk-mabukan. Yang ketiga moh maling, itu tidak mau mencuri. Yang keempat moh madat, yaitu tidak mau menghisap candu ataupun ganja. Dan yang kelima adalah moh madon, yaitu tidak berzina. Nah, untuk yang ketiga adalah Sunan Bonang atau sering disebut dengan Maulana Maghdum Ibrahim. Sunan Bonang ini merupakan anak dari Sunan Ampel. Lahirnya di tahun 1465 Masehi di Bonang, ya. Wafatnya tahun 1525 Masehi. Daerah dakwahnya itu adalah di Tuban. Nah, keteladanannya itu cara dakwahnya yang bijak, diikuti dengan kesenian rakyat, ya, dengan menggunakan alat musik bonang, ya. Bonang ini sejenis gamelan, ya. Karyanya itu ada suluk wujil dan lagu Tombo Ati yang sekarang ini tenar, ya, lagu tersebut. Nah, terus yang keempat itu adalah Sunan Derajat atau sering disebut dengan Raden Qasim ataupun Masih Munat. Nah, Sunan Derajat ini lahirnya di tahun 1470 Masehi, wafatnya tahun 1522 Masehi. Daerahnya untuk dakwahnya itu di Lamongan, ya. Keteladanannya itu yang paling menonjol dari Sunan Derajat adalah cara dakwahnya yang berjiwa sosial, ya, menekankan perilaku terpuji, dermawan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat, ya. Untuk karyanya itu adalah pencipta tembang mocopat, ya, ataupun pangkur. Nah, terus yang kelima adalah Sunan Kudus, nah, atau sering disebut dengan Ja'far Shadiq. Nah, daerah dakwahnya itu di daerah Kudus. Lahirnya sekitar 1500 Masehi, wafat 1550 Masehi. Keteladanan berdakwahnya di kalangan penguasa dan priai Jawa. Nah, cara dakwahnya yang paling menonjol itu adalah sangat toleran dengan budaya setempat, ya, sehingga kalau kita lihat salah satu dari peninggalan masjid Menara Kudus ini akan berbeda dengan masjid-masjid biasanya, ya. Jadi Masjid Menara Kudus ini hampir sama dengan peninggalan orang Hindu Buddha, karena ini cara dakwahnya Sunan Kudus ini yang sangat toleran dengan budaya. Terus Sunan Kudus ini diberikan julukan Waliul Ilmi atau orang yang kuat ilmunya. Yang keenam ini adalah Sunan Giri atau sering disebut dengan Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin.
Lahirnya di Blambangan, Banyuwangi tahun 1442 Masehi. Saat kecil menuntut ilmunya itu di pesantren Sunan Ampel, yakni di Ampel Denta, Surabaya. Namun setelah itu dia pergi ke Pasai dan di sana bertemu dengan ayahnya sendiri dan menuntut ilmu dengan ayahnya sendiri, yakni yang bernama Maulana Ishak. Nah, Sunan Giri ini berdakwah melalui kesenian. Tembang yang diciptakannya itu merupakan tembang dolanan ya untuk anak-anak seperti jamuran, citungan, dan delian. Nah, untuk yang ketujuh adalah Sunan Kalijogo atau yang sering disebut dengan Raden Said. Lahirnya tahun 1450 Masehi, putra dari Adipati Tuban. Ya, Sunan Kalijogo ini murid dari Sunan Bonang. Dakwahnya terkenal dengan menggunakan kesenian wayang kulit dan tembang suluknya yang terkenal ini adalah lir-ilir dan gundul-gundul pacul. Terus kemudian yang kedelapan itu adalah Sunan Muria. Itu sering disebut dengan Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijaga ya. Nah, karena dia putranya tetap meneruskan dakwahnya seperti apa yang ada pada Sunan Kalijaga, namun dia juga menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. Nah, Sunan Muria ini suka berdakwah di wilayah yang terpencil. Ya, sasaran dakwahnya ini para pedagang, nelayan, dan rakyat jelata. Terus yang terakhir, yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati atau sering disebut dengan Syarif Hidayatullah. Lahirnya tahun 1450 Masehi. Nah, beliau selain sebagai seorang wali, seorang sunan, dia juga sebagai seorang raja di Kesultanan Cirebon. Keteladanannya ialah beliau berdakwahnya ini dengan menggunakan metode bermusyawarah ya dengan para wali yang lainnya. Dia juga merupakan pencetus adanya Masjid Agung Demak. Nah, itu adalah ke-9 wali Songo yang Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, silahkan kalian kerjakan soal berikut ini. Selamat mengerjakan tugas. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.